Hai kawan, senang sekali bisa ketemu kalian lagi di Senin Kriminologi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat serius dan sayangnya masih menjadi luka dalam kehidupan sosial kita, yaitu bullying atau perundungan. Kayaknya hampir pasti deh kalian semua menyimak kasus tragis Timothy Nugroho, seorang siswa Universitas Udayana Bali yang diduga ya, mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 setelah mengalami perundungan dalam waktu yang lama. Kayak Erni bilang diduga karena kan penyelidikan belum selesai dan ada dugaan lainnya yang masih perlu didalami. Dan ada juga kasus-kasus baik di dalam atau di luar negeri yang tadinya dianggap sebagai bunuh diri namun ternyata lebih dari itu. Nah, yang miris banget dari kasus ini adalah bahwa perundungan ini kok ya bisa ya tetap dilakukan bahkan setelah korban berpulang. Kan empati banget ya pelakunya. Nah, terlepas dari apakah dugaan ini benar atau tidak, yang mana kita harus menyerahkan penyelidikan ini pada pihak berwajib, kasus ini dan banyak kasus bullying lainnya di Indonesia itu menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa bullying itu bukanlah sekedar candaan anak-anak atau main-main biasa. Dampaknya nyata loh, merusak dan bahkan bisa merenggut nyawa. Faktanya, dalam laporan UNICEF mengenai perundungan di Indonesia, fakta-fakta kunci, solusi, dan rekomendasi tahun 2015, terdapat pernyataan Menteri Sosial saat itu, Ibu Hovifah Indar Parawangsa, yang menyebutkan bahwa hingga 40% kasus bunuh diri anak di Indonesia itu terkait dengan bullying. Selanjutnya, dalam laporan Permana 2019 di Detik News, disebutkan bahwa data PISA 2018 menunjukkan bahwa 41% siswa di Indonesia pernah mengalami perundungan, setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Nah, gimana dengan data terbaru? Susanto 2024 menyatakan bahwa data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2023 saja, tercatat ada sekitar 3.800 kasus perundungan dengan kekerasan yang beragam. Sedangkan Humas KPAI 2025 juga melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan, di mana 954 kasus telah ditindaklanjuti hingga tahap terminasi. Kalau ngelihat begitu, angka-angka ini mengerikan dan gak bisa kita abaikan ya kawan. Beberapa bulan lalu, di Juli tahun ini, Kak Erni pernah angkat pembahasan singkat mengenai bullying dalam 2 kali konten pendek di Instagram, TikTok, dan short video YouTube. Tapi hari ini kita coba buka lagi fenomena ini secara lebih komprehensif di sini ya. Mulai dari definisinya, siapa saja yang terlibat, bentuk-bentuknya di dunia nyata dan maya, hingga kemungkinan cara kita bisa mengendalikan dan mencegahnya. Yuk, kita mulai. Pertama-tama tentunya kita harus pahami dulu apa itu bullying. Seringkali orang menyamakan bullying dengan konflik atau teasing. Padahal ketiganya tuh sangat berbeda. Pertama, konflik ya. Konflik itu kan adalah perselisihan antara dua pihak yang kekuatannya setara dan ada kemungkinan untuk penyelesaian. Sedangkan yang kedua itu teasing atau bercanda. Nah, kalau bercanda itu kan kedua belah pihak sama-sama senang, sama-sama menikmati, sama-sama berpartisipasi secara konsensual gitu. Gak ada yang terluka. Nah, bullying jelas beda. Menurut para ahli seperti Olweus 1993, tulisannya Olweus ya, dan Farrington 1993, bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh orang yang lebih berkuasa kepada yang lebih lemah dengan niat untuk menyakiti. Jadi ada 3 unsur utamanya kawan. Ketidakseimbangan kekuatan dilakukan berulang kali dan ada niat untuk menyakiti. Dan dalam bullying, korban itu nggak ikut senang-senang, nggak ada ruang untuk solusi yang adil juga. Individu yang diintimidasi biasanya tuh punya kesulitan membela dirinya sendiri, dan sebenarnya nggak melakukan apapun yang menyebabkan penindasan itu. Ada beberapa jenis utama bullying yang perlu kita kenali. Yang pertama adalah bullying fisik. Nah, bentuk yang paling jelas terlihat itu kayak memukul, mendorong, menjegal, menendang, mencubit, atau merusak barang milik korban. Yang jelas tindakan fisik ya, tindakan perlukaan fisik terhadap korban. Yang kedua adalah bullying verbal. Nah, bentuk yang paling umum itu contohnya seperti memberi julukan nama gitu kan, nama jelek lah ya, mencela, memfitnah, atau melontarkan kritik yang kejam.
Yang ketiga itu bullying relational, jadi seringkali tersembunyi dan lebih sulit dideteksi. Tujuannya itu merusak reputasi dan hubungan sosial korban. Misalnya dengan menyebarkan gosip, mengucilkannya dari pergaulan, atau mengabaikannya secara sengaja. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan yang menggunakan teknologi digital. Jadi ini kita akan bahas lebih dalam nanti. Selain itu, dalam perundungan ada juga yang dinamakan vicarious bullying atau penindasan tidak langsung. Ini adalah konsep yang sering terjadi di dunia kerja atau organisasi, termasuk di lingkungan akademik. Vicarious bullying ini adalah bentuk agresi ketika seorang bully utama, biasanya atasan, dosen, atau orang yang lebih berkuasa, menyuruh atau menginspirasi bawahannya, seperti tangan kanan atau henchman, untuk meneruskan perintahnya, meremehkan staf lain, dan menyebarkan aturan melalui rasa takut. Nah, ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sangat licik, di mana pemimpin yang tidak etis menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotornya. Nah, kenapa sih ada orang yang jadi bully? Jadi menurut Kearney, teori pembelajaran sosial atau social learning theory dari Albert Bandura 1977 itu memberikan penjelasan yang sangat masuk akal. Teori ini menyatakan bahwa perilaku, termasuk agresi dan bullying, adalah sesuatu yang dipelajari melalui observasi dan imitasi. Jadi anak-anak mengamati model di sekitar mereka. Bisa jadi orang tua, kakak, teman, atau bahkan tokoh di TV dan video game, lalu meniru perilakunya. Dalam teori ini ada beberapa proses yang terjadi. Yang pertama, akuisisi, yaitu di mana anak mempelajari cara baru untuk berperilaku agresif dengan melihat model. Yang kedua, disinhibisi, di mana anak mungkin awalnya ragu untuk meniru, tapi ketika ia melihat seorang model, ya misalnya bully yang populer lah di sekolah, itu nggak dapat hukuman atau malah dipuji atau ditakuti, ya dia merasa aman untuk kemudian meniru perilaku tersebut. Yang ketiga, elisitas atau elicitation, yaitu ketika satu orang mulai merundung, nah teman-teman di sekitarnya yang awalnya nggak niat ikut-ikutan, jadi tertarik dan bergabung. Dan ini yang menjelaskan kenapa bullying itu seringkali dilakukan secara berkelompok. Dan keempat, ada penguatan vicarious atau vicarious reinforcement, yaitu ketika anak melihat konsekuensi yang diterima oleh model. Nah, jika seorang bully dihukum, anak lain kan ya bakal nggak mau atau enggan meniru. Tapi jika bully itu justru dapat hadiah seperti status sosial atau popularitas, ya anak lain akan termotivasi untuk menirunya. Nah, selain itu ada juga di mana faktor keluarga itu sangat berpengaruh. Kan dalam banyak kasus pelaku bullying itu seringkali datang dari keluarga, di mana orang tua menghukum secara berlebihan atau di rumah penuh dengan stres dan agresi. Jadi anak-anak tuh belajar menjadi agresif dengan menonton interaksi harian anggota keluarga mereka. Dari sudut pandang kriminologi, Kearney melihat ada beberapa teori lain yang juga relevan. Yang pertama adalah strain theory dari Robert King Merton 1938. Nah, teori ini menyatakan bahwa individu mungkin melakukan bullying ketika mereka merasa tertekan karena kebutuhan yang tidak terpenuhi atau peluang yang terhalang. Di mana ini dapat mencakup perasaan nggak mampu, harga diri yang rendah, atau keinginan untuk berkuasa dan mengendalikan orang yang lebih lemah. Yang kedua, differential association theory dari Edwin Sutherland 1939. Nah, teori ini menekankan peran interaksi sosial dan kelompok sebaya dalam membentuk perilaku. Individu yang bergaul dengan teman sebaya yang terlibat dalam bullying misalnya, lebih cenderung mengadopsi perilaku tersebut. Dan yang ketiga adalah social control theory dari Travis Hershey 1969. Nah, perspektif ini berfokus pada faktor-faktor yang mencegah individu terlibat dalam perilaku menyimpang. Ikatan sosial yang lemah seperti pengawasan orang tua yang buruk atau kurangnya keterlibatan dalam kegiatan prososial itu dapat meningkatkan kemungkinan perilaku bullying bagi pelaku. Nah, karena kriminologi juga bicara dalam berbagai sudut pandang yang terkait, kita juga bisa loh melihatnya dari sudut pandang psikologi, di mana menurut Kearney ada teori-teori yang juga relevan. Nah, yang pertama adalah psychodynamic theory dari Sigmund Freud antara 1890-an ke 1930-an. Nah, teori ini menyatakan pelaku mungkin memiliki konflik internal yang belum terselesaikan,
seperti harga diri yang rendah atau masalah kemarahan yang terwujud dalam agresinya terhadap orang lain. Yang kedua ada cognitive theory dari Jean Piaget 1936, di mana teori ini berfokus pada bagaimana individu berpikir. Nah, pelaku bullying mungkin katanya mengalami distorsi kognitif seperti kurangnya empati, keyakinan bahwa agresi itu bisa diterima, atau kecenderungan untuk salah menafsirkan isyarat sosial. Yang ketiga, attachment theory dari John Bowlby 1969, di mana disebutkan keterikatan di masa kanak-kanak itu membentuk hubungan di masa depan. Anak dengan keterikatan yang tidak aman mungkin lebih cenderung terlibat dalam bullying sebagai cara mengatasi rasa tidak aman mereka. Nah, dalam setiap kasus perundungan ada beberapa peran utama yang terlibat. Jadi kita perlu nih memahami setiap peran ini untuk bisa melihat masalah ini secara lebih mendalam. Yang pertama, kita bicara mengenai pelaku atau the bully. Nah, pelaku ini nggak selalu sama. Menurut Menstrual 2020, ada yang disebut sebagai pembuli klasik, yang biasanya agresif dan nggak kompeten secara sosial, dan pembuli yang high status atau berstatus tinggi. Dia nih yang justru populer dan punya keterampilan sosial yang baik. Karakteristik umum mereka tuh punya kebutuhan kuat untuk mendominasi. Sifatnya impulsif dan sulit berempati. Ada juga beberapa tipe pelaku yang lebih spesifik nih. Yang pertama, stimulating victimizer. Jadi tipe ini berbahaya karena ia bisa punya pengaruh konstruktif. Misalnya dia pinter nih, sekaligus menggunakan segala bentuk bullying untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang kedua, provocateur. Nah, ini tipe manipulator yang gak hanya bertindak langsung, tapi dia juga menghasut orang lain untuk ikut menyerang korban. Yang ketiga ada egoist inspirator. Dia menjadi contoh bagi orang lain, tapi dia menolak untuk membantu. Jadi dia menggunakan pengaruhnya hanya untuk menonjolkan potensi pribadinya. Yang lebih memprihatinkan adalah dari laporan Baskoro dan Wisnu Brata 2022 yang mengenai studi Finnish Nationwide Birth Cohort Study di Pusat Penelitian Psikiatri Anak Universitas Turku, Finlandia, yang menemukan kaitan kuat antara perilaku bullying di masa kecil dengan tindak kekerasan di usia dewasa. Nah, studi yang dilakukan ini mengungkapkan bahwa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, jadi tidak terkait gender, yang menjadi pelaku bullying pada usia 8 hingga 9 tahun, itu memiliki potensi dan risiko yang lebih tinggi untuk melakukan tindak pidana kekerasan saat mereka mencapai usia 30-an. Ngeri kan? Nah, selanjutnya kita bicara mengenai korban atau the victim. Siapa nih yang biasanya jadi target? Nah, menurut Olvius 1993, profil korban itu seringkali adalah mereka yang cemas, kesepian, kurang percaya diri, dan memiliki harga diri yang rendah. Orang tua mereka pun cenderung terlalu protektif. Korban itu bisa juga ditargetkan karena dia memiliki ciri fisik tertentu, misalnya memakai kacamata, atau berbeda secara fisik atau budaya yang membuat si pelaku itu iri. Atau bisa saja mereka jadi korban karena bersaing dengan pelaku untuk mendapatkan dominasi. Jadi korban ini bisa jadi kuat. Nah, ada beberapa tipe korban yang teridentifikasi dalam penelitian. Yang pertama, full victim, yaitu korban total yang diserang dari berbagai sisi dan tidak menemukan dukungan dari teman sekelasnya. Ini dalam kondisi konteks sekolah ya. Yang kedua, libeled atau ridiculed scapegoat. Nah, tipe kambing hitam ini jadi target bagi marginalisasi, fitnah, atau ejekan. Dan yang ketiga adalah gladiator. Itu profilnya unik karena ia diserang sekaligus didorong untuk menyerang balik. Jadi dia kayak gladiator di arena hiburan gitu. Nah, aktor ketiga dalam bullying ini adalah saksi mata atau the bystander. Nah, peran saksi mata ini sangat menentukan. Bystander itu adalah siapapun yang menyaksikan perundungan, baik secara langsung maupun online. Dan penelitian menunjukkan bahwa teman sebaya hadir dalam 85% episode perundungan. Tapi mereka hanya mengintervensi sekitar 10-13% saja. Padahal, bystander itu adalah kunci untuk menghentikan bullying. Kita menonton tanpa berbuat apa-apa itu sama saja dengan memberi dukungan diam-diam kepada pelaku. Nah, ada beberapa peran yang bisa diambil bystander, yang bisa kita kelompokkan jadi dua. Yang pertama, hurtful bystander atau saksi mata yang menyakiti. Dan ini mereka ini nggak hanya pelaku, tapi juga
semua orang yang memungkinkan perundungan itu terjadi. Yang paling dekat itu adalah asisten atau sidekick. Dia ikut aktif tuh membantu pelaku membuli. Yang kedua, reinforcer. Dia nggak ikut mukul, tapi tertawa, beri dukungan verbal kepada pelaku, yaitu ikut bully juga kan. Yang ketiga, passive bystander atau onlooker. Dia hanya diam nonton, ngerasa itu bukan urusan gue deh gitu. Tapi walaupun pasif, mereka tuh buat Kearney sih tetap tergolong hurtful ya, karena kebisuan mereka tuh memberi sinyal persetujuan lah kepada pelaku itu. Nah, jenis kedua ini adalah helpful bystander atau saksi mata yang menolong. Jadi defender atau pembela ini Kearney masukkan ke dalam helpful bystander tadi. Mereka ini adalah mereka yang berani membela korban, mencoba menghentikan perundungan, atau melapor ke orang dewasa. Nah, mereka inilah harapan kita. Tapi masalahnya kenapa tuh banyak yang hanya diam? Jadi dari studi disebutkan bahwa umumnya mereka ini takut ikut disakiti, takut menjadi target baru, takut membuat situasi lebih buruk, dan nggak tahu harus berbuat apa. Nah, ada profil khusus nih, the bully victim atau the bully/victim. Dia pembuli juga, tapi dia korban juga. Ini profil yang sangat kompleks ya. Mereka ini adalah orang yang merundung, tetapi mereka juga korban perundungan, mungkin di rumah atau lingkungan yang berbeda. Kelompok ini punya risiko paling tinggi untuk mengalami dampak psikososial yang buruk katanya. Dalam studi Dewar 2008-2017, mereka ini disebutkan sebagai pribadi yang cenderung lebih agresif, cemas, impulsif, dan manipulatif. Bahkan dibandingkan pelaku bully murni pada umumnya. Dan ini yang membuat mereka tuh sangat berbahaya, karena kemarahan mereka didasari oleh rasa sakit yang mendalam. Di sini ada pengalaman pribadi Kearney yang sangat menyakitkan dalam hal bully victim ini. Jadi Kearney dibesarkan dengan terbiasa mengalami kekerasan fisik dan verbal di beberapa lingkungan. Kearney pernah tumbuh ya, sejak kecil, setiap hari. Nah, sebagai anak pertama yang jadi korban bully orang dewasa, Kearney kan akhirnya jadi bully bagi adik-adik Kearney. Karena mereka yang lebih berkuasa berkomunikasi dengan Kearney lewat kekerasan, maka begitu pula Kearney berkomunikasi kepada yang lebih lemah. Ya, paling berat itu kan saat SD hingga kuliah S1. Bahkan ketika Kearney berusaha keluar dari sistem itu dengan pergi, dampak siksaan itu kan ke kitanya nggak hilang. Dan akhirnya tetap jadi the bully victim dimanapun. Nah, hal kayak gitu kan nggak bisa ya kita tarik balik ketika kita nyakitin orang saat kita sendiri tersakiti. Dan kita dalam usia yang belum matang untuk benar-benar bijak dalam memilah ini perilaku yang benar atau salah. Nah, perilaku kita itu lebih kepada peniruan karena apa yang jadi gambaran harian kita. Apakah Kearney merasa bersalah? Sangat, sangat. Kalau saja waktu bisa ditarik balik. Apakah akan pernah dimaafkan? Ya, kayaknya jauh ya. Karena kan orang nggak akan ngerti. Tapi kalau dibalikin nih ke pelaku bully utama, apakah yang lebih dewasa itu akan pernah minta maaf? Apalagi melakukan deconditioning gitu pada Kearney. Ya boro-boro. Yang salah sepenuhnya di mata semua, baik oleh pelaku yang nyakitin Kearney, mereka yang jadi korban Kearney, bahkan bystander yang cuma menyaksikan dan bergosip, ya yang salah sepenuhnya ya Kearney. Jadi itu yang nyakitin dalam kasus the bully victim yang pernah Kearney rasakan ya. Kalau kata Kearney ke suami itu yang paling nyakitin tuh bukanlah apa yang mereka lakukan padaku, tapi apa yang akhirnya aku lakukan ke orang lain sebagai dampaknya. Sudah kita sakit karena kita udah nyakitin orang juga gitu. Orang lain pun gak akan mau tahu alasannya. Yang jelas semua salah kita sepenuhnya. Ya gak mungkin kita gak ngerasa bersalah, bukan karena dituduh ya, tapi karena dalam diri kita juga sebenarnya kita gak mau begitu. Tapi kita jadi begitu, dan itu gak bisa ditarik balik. Dan itu yang menunjukkan kompleksnya the bully victim ini, dan pentingnya untuk memutus rantai kekerasan itu dari akarnya. Nah, terkait dengan dampak, apa sih dampak jangka pendek dan panjang bagi para peran-peran yang terlibat ini? Ya bagi korban dampak jangka pendeknya terkait dengan sekolah ya, kinerja sekolahnya jadi buruk, risiko pembolosan meningkat, kesulitan menjaga hubungan sosial,
dan meningkatnya risiko penyalahgunaan zat terlarang. Sedangkan jangka panjangnya ini menurut studi, ada depresi kronis, meningkatnya risiko pikiran bunuh diri atau suicidal tendency, gangguan kecemasan, PTSD, post trauma stress disorder, kesehatan umum yang buruk, perilaku merusak diri, dan kesulitan membangun hubungan yang saling percaya. Nah, jika perundungan terus-terusan terjadi, maka korban bisa mengalami kompleks PTSD atau CPTSD, yaitu trauma yang lebih kompleks dari PTSD biasa. Nah, gimana dampak bagi pelaku? Menurut studi, dampak jangka pendek pelaku itu adalah penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang. Sering berkelahi, merusak properti, putus sekolah, terlibat dalam aktivitas seksual dini, dan memiliki catatan kriminal. Sedangkan jangka panjangnya, dia melakukan risiko pelecehan terhadap pasangan atau anaknya, risiko perilaku antisosial, penyalahgunaan zat terlarang, dan kecil kemungkinannya untuk berpendidikan atau bekerja. Lalu, ada nggak dampak bagi bystander? Ada. Dari studi disebutkan bahwa mereka lebih cenderung untuk merokok, mengonsumsi alkohol, atau menggunakan nafza. Jadi kayaknya lebih mudah adiktif ya. Lalu mengalami peningkatan masalah kesehatan mental, termasuk depresi dan kecemasan. Ya, ada yang sering ketinggalan atau bolos sekolah. Lalu secara emosional mereka juga merasakan ketakutan akan menjadi target berikutnya. Mereka juga mengalami rasa bersalah karena tidak bertindak, dan mereka merasa kebingungan dan perasaan yang gak aman. Nah, seperti yang kita ketahui secara umum di era digital ini, perundungan ini juga lari ke dalam platform digital, yaitu cyberbullying, yang sifatnya itu bisa lebih kejam karena dapat terjadi 24/7, dia sulit dihapus dan pelakunya bisa anonim. Di Indonesia, sebuah polling YouReport menemukan bahwa 45% dari 2.777 anak muda pernah mengaku mengalaminya. Nah, jenisnya ini banyak sekali. Beberapa di antaranya tuh ada exclusion atau eksklusi, yaitu mengucilkan seseorang dari grup online atau aktivitas daring. Harassment atau pelecehan, yaitu mengirimkan pesan-pesan yang menyakitkan, kasar, atau ancaman secara berulang. Lalu outing atau menyebarkan rahasia. Dia menyebarkan informasi pribadi, rahasia, atau foto memalukan seseorang secara online tanpa izin. Lalu ada trickery atau tipu daya. Ini mirip dengan outing ya, tapi pelaku membangun kepercayaan korban terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi rahasianya, lalu menyebarkannya. Nah, kemudian cyberstalking atau penguntitan siber. Nah, orang ini menguntit dan melecehkan seseorang secara online, seringkali dengan ancaman yang membuat korban tuh jadi merasa ketakutan akan keselamatan dirinya. Ada vaping. Dia membajak akun media sosial seseorang dan kemudian memposting komen yang gak pantas atau memalukan atas nama mereka. Kemudian ada masquerading, yaitu penyamaran. Dia membuat akun atau identitas palsu untuk melecehkan seseorang secara anonim atau untuk menipu orang lain. Terus ada dissing, yaitu menyebarkan informasi kejam tentang seseorang secara online untuk merusak reputasi atau pertemanan mereka. Terus ada trolling, atau dia memposting komentar yang provokatif, kasar, atau nggak relevan dengan sengaja untuk mancing emosi dan keributan. Lalu ada juga flaming, ya dia terlibat dalam pertengkaran online yang penuh amarah, menggunakan bahasa kasar dan menghina. Terus ada impersonation, peniruan identitas. Jadi orang ini membuat profil palsu untuk menindas seseorang atau merusak nama baiknya. Ada juga doxing, menyebarluaskan data pribadi seseorang seperti alamat, nomor telepon, atau tempat kerja secara online dengan niat jahat. Ada juga sextortion, mengancam akan menyebarkan foto atau video intim korban kecuali korban menuruti permintaan pelaku. Dan ini seringkali permintaannya seksual atau uang ya. Terus ada denigration, yaitu pencemaran nama baik. Ya, orang ini mengirim atau memposting gosip atau rumor kejam tentang seseorang untuk merusak reputasi dia. Nah, kawans, terkait dengan psikologi kriminal, ada nih satu analisis Kearney yang
Ya mungkin terserah deh kalian akan perhatikan atau tidak gitu. Tapi beberapa perilaku bullying yang ekstrim, terutama yang terorganisir dan manipulatif, itu menunjukkan kemiripan dengan karakteristik orang dengan gejala Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Ini dalam pikiran Kearney ya. Jadi seorang individu narsistik itu juga punya kebutuhan patologis untuk merasa superior dan mengendalikan narasi. Ketika mereka merasa terluka atau dia mengalami narcissistic injury, misalnya karena target mereka mencoba melawan atau memiliki kelebihan yang membuat mereka iri, mereka tuh bisa melancarkan apa yang disebut sebagai smear campaign atau kampanye kotor. Ingat ya, apa yang Kearney sebut sebagai narcissistic system itu juga jadi bagian dari ini. Nah, jadi ini bukan bullying biasa, tapi adalah taktik penghancuran reputasi yang sistematis. Ciri-cirinya tuh sangat mirip dengan antara vicarious bullying atau bullying relational dan cyberbullying yang sudah kita bahas tadi. Ya, sistemnya merekrut flying monkeys, sama seperti bully yang mengajak asisten atau reinforcer. Nah, seorang narsisis ini akan merekrut orang lain untuk menyebarkan kebohongan dan menyerang target mereka. Seringkali tanpa orang-orang yang lain ini sadar bahwa mereka sedang dimanipulasi. Lalu kemudian dia juga melakukan projection atau proyeksi. Jadi si narsisis akan menuduh target memiliki sifat-sifat buruk yang sebenarnya ada pada diri mereka sendiri. Si bully ini juga akan melakukan gaslighting, yaitu mereka akan membuat target meragukan realitas dan kewarasannya sendiri. Baperan lu gitu kan, lebay gitu. Nah, mereka juga kemudian si bully ini mengisolasi target, yang tujuannya adalah membuat target itu nggak berdaya dan terisolasi dari sistem pendukungnya. Nah, pada akhirnya mereka bisa aja orang-orang seperti ini memainkan peran korban atau playing the victim. Di depan orang lain, si narsisis akan memposisikan dirinya sebagai korban yang malang, sementara targetlah yang digambarkan sebagai pelaku yang jahat. Jadi kalau kalian melihat pola bullying yang sangat terencana, manipulatif, dan bertujuan untuk menghancurkan reputasi seseorang secara total, ya ada kemungkinan bahwa kita sedang berhadapan dengan perilaku orang yang berakar dari gangguan kepribadian yang lebih serius. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, sayangnya banyak sekolah di Indonesia masih cenderung reaktif, bukan preventif. Pendekatannya tuh seringkali hanya sebatas hukuman, seperti scourging atau detention. Masalahnya, pendekatan hukuman itu seringkali nggak efektif dan justru memperburuk masalah. Kenapa coba? Karena hukuman membuat pelaku merasa dirinya menjadi korban, dan itu bisa memicu keinginannya untuk membalas dendam dan melanjutkan siklus kekerasan kepada korban. Sebagai alternatif, mungkin kita perlu mengenal konsep keadilan restoratif atau restorative justice. Dan ini sifatnya bukan kepada hukuman, tapi tentang memperbaiki kerusakan. Jadi, restorative justice itu adalah proses yang mempertemukan korban, pelaku, dan komunitas seperti teman sekolah atau guru untuk bersama-sama membahas apa yang terjadi, siapa yang terluka, dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, tujuan dari restorative justice ini adalah menarik akuntabilitas pelaku. Jadi pelaku itu harus bertanggung jawab langsung kepada korban, bukan hanya kepada peraturan sekolah. Karena kan menghadapi korban secara langsung itu seringkali jauh lebih sulit loh daripada menerima scourging. Yang selanjutnya memperbaiki kerusakan. Jadi fokusnya adalah memenuhi kebutuhan korban, baik secara emosional maupun material. Ada juga reintegrasi ya. Pelaku nggak diasingkan, tetapi dibantu untuk kembali menjadi bagian dari komunitas secara positif. Dan ini dilakukan dengan memisahkan perbuatan dari orangnya, menumbuhkan rasa malu yang reintegratif atau reintegrative shaming. Jadi bukan rasa malu yang menstigmatisasi. Nah, itu kan tadi restorative justice itu kan upaya penanganannya. Gimana dengan upaya preventifnya? Kalau menurut Farrington 1993, dia mengusulkan adanya pendekatan seluruh sekolah atau whole school approach, di mana solusi terbaik itu adalah pendekatan yang melibatkan seluruh komunitas sekolah menurutnya, yaitu guru, staf, siswa, dan orang tua murid. Nah, bagi sekolah dan guru itu perlu ada kebijakan anti perundungan yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Di situ guru perlu dilatih untuk mengenali dan mengintervensi bullying secara efektif. Dan ini sangat penting untuk menjembatani kesenjangan persepsi antara guru dan siswa.
Gimana contohnya? Di Indonesia, sebuah studi UNICEF tuh menunjukkan bahwa 87% guru merasa mereka menanggapi laporan dengan serius. Namun hanya 9% siswa yang merasa demikian. Nah, itu kan gap ya. Nah, bagi orang tua, ada komunikasi terbuka dengan anak. Itu sangat penting. Orang tua tuh perlu menyadari bahwa pola asuh mereka tuh akan jadi model bagi anaknya. Jika di rumah penuh agresi, ya anak akan menirunya di sekolah. Maka mereka bisa saja jadi bully. Nah, bagi siswa, di sini kekuatan teman sebaya berperan. Program seperti Roots Indonesia yang dikembangkan UNICEF dan mitra telah terbukti berhasil mengurangi perundungan hingga 30% dengan memberdayakan siswa sebagai agen perubahan. Dan ini adalah bukti bahwa pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up yang melibatkan siswa secara aktif itu sangat efektif. Oh ya, gimana dalam kaitannya dengan pembuli yang menurut Kak Erni memiliki karakteristik NPD ini dan melakukan bullying yang sangat terprogram? Gimana nih penanganannya jika sudah sekompleks ini? Jadi menurut Kak Erni, pendekatannya harus jauh lebih serius dan terstruktur. Pelaku dengan tendensi seperti ini memerlukan rehabilitasi psikologis jangka panjang yang intensif untuk membongkar pola pikir dan perilaku eksploitatif mereka. Tapi ya, menurut Kak Erni lagi ya, rehabilitasi saja sebenarnya nggak cukup jika potensi merusaknya mereka itu sangat besar. Nah, menurut Kak Erni, baik secara umum semua orang ya, yang kita nggak tahu apakah dia pernah melakukan bullying, atau khusus untuk mereka-mereka ini, ya perlu ada semacam pembatasan kebebasan dalam konteks profesional untuk mencegah mereka mencapai posisi kekuasaan. Dan ini bukan soal pemenjaraan, tetapi lebih kepada seleksi yang jauh lebih ketat di dunia kerja misalnya. Ya, bayangkan jika individu seperti ini masuk ke dalam sistem pemerintahan atau sistem peradilan pidana. Nah, karena itu, menurut Kak Erni diperlukan screening psikologis yang mendalam, terutama dalam perekrutan untuk posisi-posisi penting seperti aparat sistem peradilan pidana tadi, pejabat negara, atau pemimpin organisasi manapun. Nah, tujuannya adalah untuk memprediksi dan mencegah kemungkinan mereka melakukan eksploitasi dan manipulasi jangka panjang, baik terhadap individu lain di dalam organisasi atau terhadap organisasi tempat mereka bernaung ya. Dan ini adalah langkah preventif yang penting untuk melindungi masyarakat dari kerusakan sistemik yang bisa ditimbulkan oleh mereka. Nah, sekali lagi ini menurut Kak Erni ya, kalian boleh setuju, boleh tidak. Jadi kawan, bullying itu adalah masalah yang sangat kompleks ya. Bukan sekedar kenakalan, tapi ini sudah jadi perilaku atau fenomena yang dipelajari dan memiliki dampak merusak bagi semua pihak yang terlibat. Ya, kita bisa lihat dampak buruknya terhadap korban, pelaku, bahkan para saksi. Jadi kita nggak bisa lagi menormalisasi ini atau menganggapnya remeh. Tapi ya itu tadi, kabar baiknya kita bisa kok meminimalisir, bahkan mencoba menghentikannya kalau mau. Tapi cara kita menanganinya ya harus disesuaikan dengan akar masalahnya. Untuk sebagian besar kasus perundungan di sekolah misalnya, solusinya nggak terletak pada hukuman yang mengasingkan, melainkan pada pendekatan komunitas yang menyembuhkan misalnya. Dan di sini tujuannya adalah reintegrasi dan perbaikan. Dengan membangun budaya sekolah yang positif, memberdayakan para bystander untuk menjadi pembela korban, dan menerapkan praktik dari keadilan restoratif tadi, kita bisa memutus siklus kekerasan ini di dalam komunitas. Terus gimana dengan kasus ekstrim yang melibatkan tendensi NPD tadi? Ya disinilah kita harus berpikir secara berbeda menurut Kak Erni ya. Pembatasan kebebasan yang Kak Erni sebutkan tadi yaitu bukan hukuman pengasingan di level sekolah, tapi lebih ke langkah preventif di level masyarakat. Dan tujuannya bukan untuk menghukum pelaku sebagai individu, tetapi untuk melindungi sistem dan masyarakat luas dari potensi kerusakan jangka panjang yang bisa mereka timbulkan. Ini ya, sekali lagi menurut Kak Erni ya. Dan ini akhirnya jadi tentang manajemen resiko, yaitu memastikan bahwa individu dengan pola perilaku eksploitatif yang mengakar tadi itu nggak diberi kekuasaan untuk merusak lebih banyak orang di kemudian hari. Jadi bisa dibilang pendekatan restoratif itu bertujuan untuk menyembuhkan komunitas yang ada, sementara seleksi ketat ini bertujuan untuk menjaga kesehatan komunitas di masa depan.
Nah, melihat kembali pada kasus tragis Kak Timothy Nugroho almarhum dan para perundungnya yang bahkan terus melanjutkan perundungan setelah ia tiada, kita jadi dipaksa untuk merenung ya. Ini dalam pikiran Kak Erni aja. Perilaku nirempati semacam itu jadi manifestasi nyata dari semua yang telah kita diskusikan tadi. Dan ini jadinya bukan lagi sekadar kenakalan, tapi takutnya sebuah patologi sosial yang harus kita hentikan dari akarnya. Ya, harapan kita bersama dengan memahami kompleksitas ini, dari peran bystander hingga pentingnya intervensi yang tepat, gak akan ada lagi deh korban seperti Kak Timothy ini. Ya, semoga kasus ini menjadi pengingat penting dan keras bagi kita semua untuk membangun lingkungan akademis dan sosial yang benar-benar aman dan manusiawi. Akhirnya, mari kita sama-sama jadi helpful bystander yang berani bersuara dan peduli. Ya, yang jelas sih secara sederhana buat Kak Erni sebagai mama, Kak Erni akan lebih merasa aman jika anak Kak Erni bersekolah di tempat di mana kejadian bullying di sekolah itu bisa segera diatasi walau nggak perlu heboh, dibandingkan dengan sekolah yang menutupi perilaku bullying yang justru sudah sangat parah. Nah, terima kasih kalian sudah menyimak sampai di sini. Kalau kalian punya pengalaman atau pendapat, please jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar dengan bahasa yang sopan dan analitis tentunya ya. Kalau kalian dapat teori yang lebih tepat menurut kalian sesuai dengan keilmuan kalian, boleh loh share juga di sini. Kita diskusi. Oke, see you again kawans. Semangat akademis. Love you all. Mwah.